Cara PKKMB ini bukan hanya kegiatan untuk memperkenalkan kampus kepada mahasiswa baru, tapi juga sebagai titik awal mahasiswa baru untuk memahami bahwasanya kalau kita sudah masuk ke perguruan tinggi, maka mereka itu sudah masuk ke fase kehidupan yang berbeda. Iya. Jadi mereka tidak lagi hanya untuk mencari sesuatu, tetapi juga belajar untuk berpikir kritis, bertanggung jawab, dan dapat menentukan keputusan. Iya. Gitu. Halo semuanya, kembali lagi dengan podcast Lembaga Pers Mahasiswa Tinta Poltesa. Bersama saya, Ratika. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber yang berperan aktif, berperan penting, yaitu mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKKMB tahun 2026, yaitu Bang Sahrul Ramadan. Nah teman-teman, Bang Sahrul Ramadan ini adalah Ketua Panitia PKKMB tahun 2026 ini, yang berperan aktif, berperan penting dalam memimpin dan juga memastikan kegiatan PKKMB berjalan dengan lancar. Nah, mungkin teman-teman sudah penasaran dengan wajah seorang ketua panitia. Nah, langsung saja kita sapa. Halo Bang Sahrul. Halo. Apa kabarnya nih hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Nah, mungkin Bang Sahrul bisa langsung saja perkenalan yang lebih jelas kepada teman-teman. Silakan Bang. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan. Saya adalah mahasiswa program studi Teknik Multimedia semester 5. Kebetulan sekarang saya lagi ditunjuk untuk menjadi Ketua PKKMB tahun 2026. Oke. Nah Bang, langsung saja ya kita ke pembahasan podcast pada hari ini. Iya. Yaitu kita membahas tentang PKKMB ya. Nah, saya mau nanya nih, apa sih motivasi terbesar Bang Sahrul sampai mau mengambil tanggung jawab sebagai ketua panitia PKKMB tahun ini? Oke, untuk motivasi terbesar saya adalah saya ingin berkontribusi dan saya ingin meninggalkan nilai-nilai yang bermanfaat untuk para maba nantinya. Jadi saya kira, saya melihat tanggung jawab sebesar menjadi ketua panitia PKKMB ini cukup besar. Jadi saya bisa menjadikan tanggung jawab itu sebagai pelajaran untuk diri saya sendiri. Iya. Bagaimana caranya nanti untuk kita memimpin, bagaimana cara kita membuat keputusan, dan juga cara kita menyelesaikan suatu masalah. Jadi sebagai ketua PKKMB, kita tidak hanya bertanggung jawab untuk menyelesaikan sebuah kegiatan, tapi juga bertanggung jawab untuk mengkoordinir manusia, mengkoordinir keputusan, dan mempersatukan orang-orang dengan pendapat yang berbeda. Iya, Gitu. betul. Nah ini Abang pertama kali kah jadi ketua panitia? Untuk ketua panitia PKKMB pertama kali menjadi ketua PKKMB, dan juga baru pertama kali menjadi panitia PKKMB. Tapi untuk ketua panitia kegiatan lainnya sudah pernah sebelumnya. Oke. Jadi pengalaman baru lah ya Bang ya. Pengalaman baru. Oke. Nah Bang, gimana sih rasanya pas kepilih jadi ketua panitia nih? Pas pertama kali kepilih menjadi ketua panitia itu saya perasaannya tuh campur aduk. Ada rasa senang, Iya. ada rasa bangga, dan juga ada rasa takut gitu loh. Takut gagal. Takut gagal. Karena emang kegiatan sebesar ini kan untuk orang yang baru pertama kali menjadi ketua panitia PKKMB ini cukup sulit Iya. bagi saya. Gitu. Tapi Dan- udah lumayan bagus sih Bang. Udah Terima mau kasih. kan? Nah itu dipilih atau Abang menyalonkan diri sendiri? Nah, itu sistemnya yang begini ya. Untuk PKKMB ini kan pekerja saya di Mendagri ya, di Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi kebetulan saya itu mencalonkan diri, dan juga emang cuman saya sendiri yang bisa menjadi ketua panitia gitu. Karena yang lainnya Oke. pada magang, bukan karena saya paling pintar ya. Luar biasa. Udah cukup membanggakan ya Iya. Bang Sahrul ya. Nah Bang, saya penasaran nih, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi panitia, mungkin Abang sendiri sebagai ketua panitia ya, dalam menyusun acara ini? Untuk tantangan terbesar menurut saya itu adalah menyatukan orang-orang dengan karakter yang berbeda, dengan pendapat yang berbeda, dan cara kerja yang berbeda. Jadi saya sebagai ketua panitia itu harus menentukan pendapat atau menentukan keputusan dari pendapat-pendapat orang yang berbeda. Iya. Itu merupakan salah satu tantangan terbesar bagi saya. Susah ya Bang ya Susah. menyatukan pikiran orang yang Iya. banyak tuh kan menjadi satu keputusan. Sangat sulit. Iya, benar sekali. Nah, kesiapan panitia sejauh ini tuh sampai mana Bang? Untuk kesiapan panitia saat sekarang itu sudah cukup baik.
Setiap divisi ataupun setiap bidang itu sudah menjalankan tugasnya masing-masing, sudah mempersiapkan kebutuhannya masing-masing. Tapi kesiapan itu menurut saya bukan hanya tentang apakah konten acara itu sudah dibuat, apakah konsep acara itu sudah selesai dibuat. Tapi kesiapan menurut saya itu adalah ketika semua panitia sudah paham akan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan juga nantinya dapat bekerja sama apabila terdapat suatu kondisi yang tidak sesuai dengan rencana kita. Iya, benar sekali Bang. Nah, saya mau tahu nih, apa sih tema PKKMB tahun 2026 ini? Jadi untuk tema PKKMB tahun ini adalah PKKMB berdampak membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berintegritas. Ya, keren temanya. Jadi sebenarnya untuk slogan berdampak ini bukan dari panitia yang buat. Ya, berdampak ini sebenarnya merupakan arahan dari Kemendikti-Saintek, di mana kementerian itu untuk mengubah pola pikir kita supaya mahasiswa itu berdampak kepada masyarakat sekitar ataupun masyarakat luas, bukan hanya untuk duduk, datang, dan pulang kuliah gitu, tapi juga berdampak kepada masyarakat sekitar. Kemarin setahu saya 2025 tuh berdampak juga ya Bang? Berdampak. Ya, tahun ini berdampak lagi. Iya. Sampai kapan tuh Bang? Atau 2 tahun kah? Atau nanti sampai berapa tahun kemudian berdampak terus? Untuk slogan berdampak ini sebenarnya diganti setiap 5 tahun sekali oleh Kementerian Kemendikti-Saintek. Diganti selama 5 tahun sekali. Berarti sampai 2030 nanti ya? Mungkin, saya nggak tahu juga. Nah Bang, kan sesuai temanya berdampak nih ya. Ada nggak proyek sosial yang panitia rancang, jadi maba tuh benar-benar berdampak kepada masyarakat ataupun ke lingkungan sekitarnya? Untuk proyeknya pada saat pelaksanaan PKKMB itu mungkin tidak ada ya, karena memang waktunya yang cukup terbatas. Tapi untuk program lanjutan, kami bakalan melakukan PKM ataupun pengabdian kepada masyarakat. Dari BEM itu bakalan melibatkan maba juga untuk masuk ke dalam kepanitiaan PKM itu. Jadi itu menurut saya merupakan cara tercepat untuk maba terjun langsung ke lapangan. Biar berdampak. Iya, biar berdampak. Iya. Oke, luar biasa ya. Pastinya panitia harus memastikan juga maba-maba tuh nanti akan berdampak ya kepada masyarakat. Oke. Nah, tanggal berapa sih Bang kalau boleh tahu PKKMB-nya tuh? Untuk PKKMB itu dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus nanti, Senin depan. Oh iya. Terus berapa hari tuh Bang? Jadi untuk dilaksanakan PKKMB itu seperti biasa, 5 hari, dari hari Senin sampai ke hari Jumat. Di mana nanti setiap harinya itu mahasiswa baru itu diberikan materi yang berbeda-beda. Ada 5 materi wajib di dalam PKKMB yang sudah tertuang di dalam pedoman PKKMB yang sudah dirilis oleh Kemendikti-Saintek itu. Oke. Kalau boleh tahu lagi ya nih Bang ya, kira-kira berapa sih jumlah maba tahun 2026 nih? Untuk maba tahun 2026 ini ada sekitar 716 ya. Saya nggak tahu nanti mungkin bisa nambah dari beasiswa adik. Untuk sekarang sih 716. Dan maba paling banyak itu ada di jurusan manajemen informatika, terus disusul oleh maba agrobisnis dan maba teknik mesin. Berapa tuh kalau teknik mesin? Untuk teknik mesin itu cuman 84 mahasiswa baru. Oh, dikit ya? Iya, dikit. Dibanding dengan dibanding dengan maba BIM itu setengah aja nggak nyampe itu. Iya, jauh sekali ya Bang. Nah Bang, kan tahun 2025 ini kan berdampak juga ya? Iya. Nah, ini berdampak lagi. Nah, apa sih perbedaan PKKMB tahun ini sama tahun sebelum-sebelumnya? Untuk perbedaan secara teknisnya saya rasa nggak terlalu banyak berubah ya. Tapi segala kesalahan di tahun lalu itu bakalan kami jadikan evaluasi untuk tahun ini. Kesalahan yang tahun lalu itu bakalan kami hindari kesalahan yang sama gitu. Oke. Apa saja sih yang harus maba persiapkan untuk kegiatan PKKMB tahun ini? Oke, untuk yang maba persiapkan itu paling mental ya. Iya. Mental dan juga kesehatannya. Oke. Untuk barang-barang tuh untuk barang-barang mungkin untuk hari pertama itu mungkin cuman yang paling disiapkan itu cuman baju putih sama celana hitam. Terus sepatunya kami bebaskan ya, karena memang pada saat ini untuk membeli sepatu panjus itu tahulah dengan ekonomi kita sekarang yang dimana barang-barang itu udah pada naik. Jadi kami meringankan beban maba untuk memakai sepatu dengan bebas. Oke. Untuk yang perempuannya?
Bebas juga asalkan warna hitam. Oke, mantap. Ada perubahan ya Bang. Ada Berarti itu perubahan. perubahannya ya? Iya, itu perubahannya juga salah satu perubahannya. Iya, tahun lalu masih pakai sepatu Itu pancus ataupun pantofel pantofel, kan. iya. Iya. Oke. Nah Bang, nanti tuh pas setelah PKKMB selesai, gimana sih cara panitia memantau kalau nilai-nilai itu diterapkan benar-benar dipraktikkan ke maba? Nah, apakah ada monitoring lanjutan? Oke, untuk nilai-nilai PKKMB ya, Mhm. tentunya tidak boleh hilang ketika PKKMB itu selesai dilakukan. Jadi nantinya dari pihak kami, dari PKPM tentunya bakal merangkul maba-maba supaya tidak keluar dari jalur nilai-nilai PKKMB tersebut. Iya. Iya. Kami bakalan berusaha semaksimal mungkin lah untuk memastikan maba itu tidak sesat, Iya. tidak melarat gitu. Oke, mungkin itu menjadi pertanyaan kita yang terakhir ya Bang. Iya. Nah, tapi satu lagi ya saya mau nanya, Boleh, boleh. itu. Nah, apa sih harapan Abang tuh dengan diadakannya acara PKKMB ini? Jadi harapan saya adalah acara PKKMB ini bukan hanya kegiatan untuk memperkenalkan kampus kepada mahasiswa baru, tapi juga sebagai titik awal mahasiswa baru untuk memahami bahwasanya kalau kita sudah masuk ke perguruan tinggi, maka mereka itu sudah masuk ke fase kehidupan yang berbeda. Iya. Jadi mereka tidak lagi hanya untuk mencari sesuatu, tetapi juga belajar untuk berpikir kritis, bertanggung jawab, dan dapat menentukan keputusan. Iya. Gitu. Dan juga saya berharap setelah PKKMB ini, mereka tidak hanya membawa kenangan tentang acara kegiatan PKKMB saja, tetapi juga membawa ilmu dan pandangan baru tentang apa arti menjadi mahasiswa. Iya, benar Tuh. sekali. Nah, apa sih pesan-pesan untuk maba nanti nih sebelum mengikuti kegiatan PKKMB tahun ini? Untuk mahasiswa baru yang ingin mengikuti PKKMB tahun 2006, pesan saya tetap jaga kesehatannya, tetap jaga mentalnya teman-teman. Sampai jumpa di Poltesa. Oke, luar biasa Bang. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada Bang Sahrul yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita pada kali ini. Iya. Terima kasih Bang. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman, itulah podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di PKKMB tahun 2026 di tanggal 24 Agustus tahun 2026. Nah, saya harap teman-teman sudah siap dengan acara yang akan kita laksanakan pada tanggal 24 Agustus ini. Nah, itulah podcast yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di podcast Lembaga Pers Mahasiswa Tinta Poltesa selanjutnya. Saya Ratika, pamit undur diri. Sampai jumpa.